Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama kita uji terlebih dahulu yaitu uji Kolmogorov-Smirnovnya. Di sini saya sudah memasukkan data pretestnya. Untuk yang pertama kita blok atau lalu kita pilih data, lalu kita pilih adjective ini, lalu kita pilih continue with the current selection, lalu kita pilih sort. Lalu untuk mencari rata-rata sama dengan average, lalu kita sorot data yang pertama pretestnya sampai ke 14, lalu kita enter. Untuk mencari SD-nya, standar deviasinya yaitu sama dengan STDEV, lalu kita sorot, lalu kita enter. Untuk F kumulatifnya kita masukkan 1, 2, lalu kita tarik. Datanya itu 14. Untuk mencari FS-nya sama dengan ini Fkum data pertama dibagi dengan Fkum data terakhir, lalu dinilai 14-nya, di angka 14-nya kita ikat, lalu kita enter, lalu kita tarik. Untuk mencari ZI-nya sama dengan pretest X-nya dikurang dengan rata-rata, lalu rata-ratanya kita ikat, lalu kita tutup, kita bagi dengan standar deviasinya. Standar deviasinya juga kita ikat atau kita absolutkan. Kita enter. Lalu kita tarik ke bawah. Untuk mencari FTZI-nya yaitu sama dengan nomdis, lalu kita masukkan nilai ZI-nya, lalu kita tutup, lalu kita tarik sampai ke bawah. Untuk mencari FSD ini, untuk yang data ini sama dengan kita absolutkan. Absolut FS dikurang dengan FT. FS dikurang FT. Lalu kita tutup, kita enter. Lalu kita tarik. Untuk dihitungnya sama dengan max, lalu kita ambil nilai yang ini sampai ke bawah, kita sorot, lalu kita tutup, kita enter. Untuk mencari K-tabel, untuk mencari K-tabelnya di sini kan datanya ada 14, lalu kita ambil data yang ke-13 yaitu di 0,05, yaitu yang berada di 0,361. Kita masukkan 0,361.
361. Lalu kita masukkan saja nilainya. D-hitungnya adalah 0,124911931. 0,361. D-hitungnya lebih kecil dari K tabelnya. Lalu data ini data berdistribusi normal, yang mana maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. H1-nya ditolak. Ini adalah hasil cara manualnya pada Microsoft Excel. Untuk mencari cara otomatisnya, kita menggunakan SPSS, yaitu dengan di variabel view-nya kita tulis pretest, lalu numeriknya kita pilih width-nya 2, lalu decimal place-nya 0, lalu kita oke-kan. Untuk label kita samakan saja namanya pretest, lalu value-nya none, missing-nya none, kolomnya 8, align-nya right, measure-nya kita pilih scale. Lalu yang kedua kita post test. Lalu ini kita pilih width-nya 2, decimal place-nya 0, lalu kita oke-kan. Sama seperti yang tadi, kita masukkan juga namanya post test. Lalu value-nya none, missing-nya none, kolomnya 8, align-nya right, measure-nya kita masukkan scale. Kita masuk ke data view-nya. Di sini sudah ada pretest dan post test-nya. Untuk pretest-nya kita kopikan data pretest ini. Kita copy, kita masukkan pada lalu kita pilih analis, kita pilih non parametric test, lalu kita pilih legacy dialog, kita pilih one sample KS, lalu kita masukkan pretest-nya. Kita klik ini, lalu kita oke-kan. Di sini sudah terlihat nilainya, yaitu di mana nilai untuk rata-ratanya yaitu 55,07, sama seperti yang ada kita cari di Microsoft Excel-nya. Standar deviasinya 3,77. Lalu untuk yang positifnya ini di D-hitungnya ini yaitu 0,124 ini, apabila kita bulatkan maka dia hasilnya 125. Selanjutnya kita akan uji KS data Y-nya dengan SPSS-nya. Di sini sudah ada Y-nya, lalu kita copy, kita masukkan kepada SPSS-nya, kita pastikan. Sama seperti yang tadi, kita pilih analis, lalu kita non-parametric test, lalu pilih legacy dialog, one sample KS. Yang ini
postesnya, lalu kita okekan. Di sini outputnya positifnya yaitu 0,96. Di sini kita akan uji signifikasi data penelitiannya untuk sama dengan Y dikurang dengan X. Lalu kita tarik untuk mencari rata-ratanya sama dengan average. Lalu kita sorot nilainya, lalu kita enter. Untuk mencari XD-nya yaitu sama dengan D dikurang dengan MD. Lalu di MD-nya ini kita ikat, lalu kita enter. Lalu kita tarik untuk mencari sama dengan XD dikuadratkan. Lalu kita tarik untuk mencari jumlah sama dengan sum. Kita ambil nilainya, lalu kita tutup kurung, kita enter. Lalu yang ini kita bisa tinggal tarik ke samping aja. Lalu untuk mencari T hitungnya yaitu sama dengan MD. MD-nya ini lalu kita akarkan, kita bagi dengan S. Untuk mencari pada Microsoft Excel kita menggunakan SQRT, lalu kita masukkan sigma X2D-nya itu yang adalah XD X kuadrat D-nya itu yang ini, lalu kita bagi dengan banyaknya data adalah 14, lalu dikali dengan 14, banyaknya data dikurang dengan 1, lalu kita tutup, kita enter. Untuk T tabelnya, di sini datanya ada 14. T tabelnya kita bebaskan dua data yaitu 14 dan 13. Kita masukkan kita ambil data yang ke-12 yaitu 2,17881 881. Di sini maka karena T hitungnya itu lebih besar dari T tabelnya, maka diterima H1-nya apabila T hitungnya besar dari T tabel. Kesimpulannya di sini adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Di sini kita telah mendapatkan hasil manualnya pada uji signifikasi data penelitian. Untuk cara otomatisnya juga ada pada Microsoft Excel-nya. Dengan kita pilih data, lalu kita pilih data analisis, lalu kita pilih t-test pay rate to sample for means, lalu kita okekan. Untuk
di sini ada variabel 1 dan variabel 2. Untuk variabel satunya kita kopikan, yaitu dengan pretest x-nya. Lalu untuk yang variabel 2-nya kita masukkan postes y-nya. Lalu kita pilih new worksheet fly supaya dia membuat sheet baru, yaitu dengan kita beri nama dengan signifikasi. Lalu kita okekan. Di sini sudah datanya itu signifikasi, lalu kita kopikan, kita gandeng dengan hasil yang ada pada di sini. Untuk yang T startnya itu adalah T hitung. Pada T hitung yang manual, di sini kita temukan 10,1226549. Di sini kita temukan juga hasilnya sama, tetapi nilainya yaitu minus atau negatif. Lalu di T trickle to tail-nya itu sama seperti yang pada hasil yang kita terima di T tabelnya, yaitu 2,17881. Kita lanjut kepada SPSS-nya. Kita masuk lagi ke SPSS-nya, dimana di sini ada dua data, yaitu pretest dan posttest. Untuk kita pilih analisis, lalu kita pilih compare means, lalu kita pilih pirate sample t-test. Lalu untuk yang variabel pertama ini kita masukkan pretestnya. Untuk variabel keduanya yaitu kita masukkan posttestnya. Lalu kita okekan. Di sini sudah pirate sampelnya pada ini yaitu sama seperti di Excel tadi, min 10, 1, 2, 3. Lalu signifikannya itu kecil dari 0,001. Minnya juga pada rata-rata di sini adalah 12,7855741. Sama seperti yang ini. Lalu kita kopikan saja. Kita pastekan. Lalu maka hasil pembandingan pasangan nilai pretest dan posttest mendapatkan nilai signifikansi atau kecil dari 0,05
maka ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara data pretest dan post-test. Kalau di Excelnya tolak H0 dan terima H1. Cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.